Oke, hey, halo, selamat malam teman-teman. Mungkin selamat malam, selamat pagi, selamat sore buat kalian yang lagi nonton video ini. Jujur ini video terbaru dari gue karena udah sekitar sebulan gue nggak pernah bikin video lagi. Karena jujur aja bingung mau bikin video tentang apa, apalagi dengan kondisi saat ini yang kita udah pada tahu semua bahwa kita lagi berada dalam masa-masa sulit. Masa sulit di sini yaitu tentang bagaimana kita bertahan hidup ataupun berjuang melawan sesuatu hal yang tidak dibayangkan sebelumnya, yakni harus stay at home, harus tinggal di rumah kalau nggak ada kepentingan banget gitu. Ya intinya gue pribadi ngerasa bahwa ini tuh adalah teguran dari yang di atas bahwasannya segala sesuatu itu tidak ada yang abadi dan tidak ada orang yang kuat walaupun mereka berkelebihan harta ataupun punya kekuatan fisik yang prima. Semua pun bisa terjangkit oleh corona ini. Oke, tanpa gue mengecilkan permasalahan ini, gue di sini nggak akan ngebahas panjang lebar tentang masalah itu karena kita semua juga udah tahu berita sudah ada di mana-mana dan bisa diupdate secara mudah lewat handphone, televisi dan sebagainya. Dan itu jujur kalau gue pribadi sih, kalau terlalu banyak berita yang yang terlalu menggembor-gemborkan atau apalagi yang hoax kayak gitu, justru bikin energi kita, bikin pikiran kita tuh kacau gitu. Kacau di sini tuh negatif. Ya gue sendiri ngerasa bahwa kalau misalkan udah nerima berita yang buruk ataupun situasi yang makin genting, itu otomatis gue ngerasa kayak lemes gitu, dan itu nggak baik teman-teman, nggak baik buat kesehatan kita juga ketika mental kita drop. Jadi gue usahain, gue berpikiran harus tetap positif. Ya positif di sini ya tetap berpikir positif walaupun waspada itu harus. Ya waspada tuh kita kalau keluar ya pakai masker dan jaga jarak dengan orang juga, dan ya intinya berserah diri aja sama Allah gitu sih yang paling terpenting. Tapi dengan catatan ya itu tadi, seperti gue bilang tadi, selalu jaga jarak. Ngomong-ngomong soal pikiran negatif, jadi gue pernah punya cerita tentang tentang hal itu dimana kita kalau ngerasa bahwa sesuatu ketakutan yang berlebihan itu dampaknya buruk buat kita dan cepat atau lambat ngalami hal itu mungkin yang terjadi pada kisah gue yang akan gue ceritakan ke kalian ini. Mudah-mudahan bisa memberikan hal positif tentunya apa yang gue akan ceritakan ini. Jadi gue ngerasa bahwa ketika gue berpikiran tentang hal yang tidak gue sukai atau hal yang gue takutkan, itu malah akan kejadian gitu. Contoh, pernah gak sih kalian kalau misalkan ya jalan bawa motor ataupun mobil, terus kita nggak ada SIM ataupun pajak kita mati, terus kita berpikiran tentang polisi, takut ada polisi, nanti ditilang.
Pernah nggak sih kalian memikirkan hal tersebut dan itu kejadian beneran, kalian ditilang, kalian ketemu polisi? Ya kalau misalkan nggak ditilang pun setidaknya ketemu polisi dan kalian bikin deg-degan kayak gitu. Nah itulah dampaknya tuh terlalu besar gitu dengan kita berpikiran negatif. Emang sih itu salah dalam artian ya kenapa bawa motor ataupun mobil kenapa nggak ada SIM. Ya ini gue sekedar contoh aja berdasarkan pengalaman gue. Nah balik lagi ke masalah wabah ataupun penyakit yang sekarang lagi berkembang di masyarakat. Jadi kita selain ikhtiarnya dengan cara menjaga makanan sehat, menjaga istirahat, menjaga olahraga kita, menjaga pola tidur dan sebagainya, yaitu itu merupakan cara untuk tetap menjaga imunitas dalam tubuh kita tuh tinggi, biar badan kita tuh kebal dan gak rentan sakit seperti itu. Itu dengan caranya, ikhtiarnya seperti itu. Tapi adapun yang yang mungkin orang-orang di luar sana ya bekerja di luaran. Contoh gue pun sama, kerjaan gue tuh tergantung tergantung callingan, tergantung job, tergantung ada yang calling. Intinya gue harus syuting baru gue dapat duit seperti itu. Ya selain ada usaha-usaha gue yang lain, salah satunya ya gue jualan parfum di Arkana Parfum ataupun di aksesoris di Sinergi. Tapi jujur untuk saat ini emang efeknya besar banget dari segi penjualan ataupun pemasukan di pundi-pundi rupiah gue agak berkurang. Ya tapi mudah-mudahan tetap bertahan dan optimis semua ini cepat berlalu teman-teman. Kita saling berdoakan aja, saling menguatkan, dan pesan gue tetap berpikiran positif karena nggak ada ruginya kalau kita selalu berpikiran positif tentang hal apapun daripada kita berpikiran negatif. Oke. Terus gue mau bilang apa lagi? Oh iya, di sini juga gue mau sedikit cerita ataupun curhat ke kalian tentang YouTube gue ini. Jadi dari semenjak gue bikin channel YouTube ini udah sekitar 5 tahunan lebih lah, dan itu pun gue dibikinin sama temen gue, dan gue belum pernah sama sekali ngerasain tuh dapat AdSense tuh gimana gitu. Sampai terjadi terjadi mungkin kesalahpahaman, gue ajak temen gue untuk ketemu untuk berbicara tentang hal ini, tetap nggak bisa ketemu dengan alasan sibuk ataupun gimana. Gue pun nggak tahu lah gue sih berusaha selalu berpikiran mungkin lagi sibuk ataupun mungkin ngurus hal ini tuh sepele buat dia. Tapi gue di sini berpikir gue tuh pingin merasakan kayak teman-teman gue yang lain yang udah berhasil di YouTube, gimana caranya dapetin penghasilan langsung gitu dari YouTube. Dan alhamdulillahnya ada sobat gue, jatuhnya kita pun deket baru-baru ini, kenal sih udah lama, tapi gue udah percaya aja gitu. Gue kasih password, kasih email gue ke dia dan gue diurusin, dan alhamdulillah sudah bisa sekarang di monetize. Dan tadi gue udah dicek di mutasi rekening gue udah masuk dari Google ya 1.000 perak ke bawah sih, tapi itu tandanya udah tersambung ya. Gue seneng banget, dan mudah-mudahan juga gue makin rajin bikin kontennya lagi dan makin terus konsisten. Itu sih yang paling penting. Dari semenjak gue bikin channel, dulu gue bikin BOB, ngobrol dengan teman-teman gue di lokasi syuting dan sebagainya, itu pun gue memulainya yang ngalir gitu aja gitu. Dan gue pun pingin dapetin feel itu lagi, cuma
agak agak susah. Dan ada salah satu temen gue bilang, lu tuh susah fokus gitu lah, pikiran lu kemana-mana gitu. Ya gue pun nggak ngerti. Dibilang fokus, ya gue fokus melakukan sesuatu yang emang gue suka. Terus apa ya, nggak ngerti hal-hal yang bikin gue apa ya, yang kayak nggak fokus tuh di apanya. Tapi mungkin itu cara sudut pandang orang aja terhadap gue, atau nggak semuanya teman-teman gue bilang gitu. Tapi ya salah satunya ada bilang gitu, mungkin dia karena care banget sama gue dan pingin ngebantu gue supaya sukses di bidang hal yang gue geluti sekarang. Oke, ngomongin tentang usaha teman-teman, apa ya? Oh iya, tadi gue bilang usaha parfum, Arkana Parfum itu gue udah berjalan sekitar 3 bulan. Kalian boleh cek Instagramnya @arkanaparfum. Di situ gue jual parfum yang platinum quality dan kualitasnya bagus, nggak kalah sama kualitas parfum original. Dan G+ Energy juga masih aktif. Itu usaha gue udah sekitar 5 tahun berjalan dan masih tetap membuka orderan. Apalagi dalam kondisi sekarang gue jarang keluar rumah, otomatis gue berproduksi tentang 2 usaha gue itu. Seperti itu teman-teman. Dan gue harap sih masalah ini cepat beres, cepat selesai. Dan apalagi orang tua gue di kampung selalu nanyain kapan pulang gitu. Gue yakin mereka tuh sangat merindukan gue sekali, sangat kangen. Ya gue pun sebaliknya sama, cuma mau tidak mau ya kita harus patuh dan taat sama peraturan pemerintah bahwa yang ada di Jakarta nggak boleh dulu keluar kota, dan yang di luar kota jangan dulu ke Jakarta, seperti itu. Dan satu hal lagi yang bikin gue sedih banget, yaitu udah 2 Jumatan ini gue nggak pernah sholat Jumat gitu. Emang udah himbauannya udah kayak gitu, tapi ada beberapa masjid juga yang masih menjalankan, tapi gue lebih memilih ke tidak menjalankan sholat Jumat sesuai anjuran pemerintah. Ya kita kan nggak tahu, meskipun kita sehat walafiat, tapi kita kan bisa aja membawa virus tersebut tertular dengan orang yang imunnya kurang baik dan beresiko bisa terkena juga. Intinya demi kebaikan. Dan gue harap apa ya, hal yang gue lakukan ketika wabah ini udah berlalu, udah berakhir, gue akan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan yang terpenting gue bisa sholat berjamaah di masjid. Itu harapan terbesar gue sih. Selain apa ya, selain kerjaan tentunya, itu nggak bisa dipungkiri bahwa gue membayar semua kontrakan gue ini, membayar listrik, membayar pulsa. Tapi alhamdulillah gue nggak ada cicilan. Sekarang udah terbebas dari riba, alhamdulillah. Udah paling gitu aja teman-teman. Ya mungkin buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir ini, udah mau sekitar 14 menit nih, gue mengucapkan selamat berjuang buat kalian, buat teman-teman gue yang masih kerja di luar dan terpaksa banget pasti untuk menghidupi keluarganya. Dan terus jangan pernah berhenti berdoa, karena doa itu adalah senjata orang mukmin teman-teman. Dan gue minta doanya juga ke kalian, gue selalu sehat, gue bisa mencapai apa yang gue inginkan. Dan rencana gue tahun ini pengen nikah teman-teman. Mudah-mudahan terlaksana ya. Oke, gitu aja, sekian dari gue. Intinya tetap positif, berpikir positif, seperti yang selalu gue bilang, positive energy and happy. Ya, udah, gitu aja. Dah.